Halo dan selamat datang kembali dalam penelusuran mendalam kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa ya beberapa kesepakatan bisnis itu kok kayaknya mengikat banget ya? Mengikat gimana tuh maksudnya? Ya, misalnya, kontrak pasokan energi antara katakanlah pembangkit listrik sama tambang batu bara gitu. Atau mungkin aliansi strategis buat kembangin teknologi baru. Seringkali kan durasinya tahunan, bahkan sampai puluhan tahun. Iya ya, bener juga. Kenapa nggak sekedar transaksi biasa aja ya, jual beli di pasar gitu? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan ini menyentuh inti dari banyak struktur transaksi bisnis yang kelihatannya rumit. Betul. Seringkali jawabannya itu ada di sifat investasi yang dilakukan. Investasi oleh salah satu pihak, atau kadang ya dua-duanya. Investasi yang gimana? Ada ciri khasnya? Ada. Investasi ini punya karakteristik khusus yang membuatnya jadi agak rentan gitu. Tepat. Hari ini kita akan coba kupas tuntas konsep fundamental di balik ikatan jangka panjang ini. Namanya investasi spesifik aset, atau kadang orang sebut juga investasi spesifik relasi. Oke. Spesifik aset ya. Kita bakal bedah gagasan-gagasan kunci dari bab 5 buku Deals, The Economic Structure of Business Transactions. Penulisnya Michael Klausner dan Guhan Subramanian. Ini sumber yang bagus banget buat memahami logika ekonomi di balik cara kesepakatan itu dirancang. Setuju. Buku ini kayak bantu kita ngintip mesin di belakang layar sebuah deal gitu lah ya. Yap. Misi kita kali ini adalah untuk memahami gimana sih investasi tertentu itu bisa bikin satu pihak jadi, sangat bergantung dan akibatnya jadi rentan terhadap pihak lain. Oke, jadi soal ketergantungan dan kerentanan ya. Dan yang lebih penting lagi, gimana kontrak jangka panjang itu dirancang secara hati-hati gitu untuk melindungi investasi tersebut. Tujuannya ya biar kerjasama yang harusnya saling menguntungkan itu beneran bisa jalan dan awet. Oke, siap. Mari kita bongkar. Siap. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud investasi spesifik aset itu? Oke, jadi intinya ini tuh investasi bisa bentuknya aset fisik kayak mesin atau gedung, bisa juga modal manusia, keahlian khusus gitu, atau bahkan lokasi, yang nilainya itu jauh lebih tinggi kalau dipakai dalam satu hubungan bisnis tertentu. Dibandingkan kalau dipakai buat hal lain atau sama mitra lain, gitu. Betul, nilainya itu kayak terkunci di hubungan itu aja. Contoh klasik nih, yang juga ada di buku, bayangin ada sumur minyak di lokasi terpencil banget. Oke, terpencil. Terus? Sumur ini cuma bisa dijangkau pakai satu jalur pipa. Dan pipa ini punya dan dioperasikan sama perusahaan lain. Saya mulai kebayang arahnya. Jadi nilai sumur itu tergantung banget sama si pemilik pipa ya? Persis. Semua biaya besar buat ngebor sumur itu, beli alat, bayar tenaga ahli, eksplorasi, itu jadi investasi yang sangat spesifik terhadap si pipa tadi. Kalau pemilik pipa tiba-tiba nggak mau angkut minyaknya atau naikin tarif gila-gilaan gitu? Iya, nilai sumur minyaknya bisa anjlok parah. Bisa jadi hampir nol, meskipun sumurnya sebenarnya menghasilkan minyak. Investasi ngebornya itu kan nggak bisa gampang dipindah atau dipakai buat nyambung ke pipa lain. Udah terlanjur di situ. Nah, ini dia nih sumber masalahnya. Ketergantungan yang kayak gini, yang cuma sepihak, ini menciptakan risiko yang para ekonom sebut sebagai masalah penahanan. Atau istilah kerennya, hold up problem. Hold up problem. Masalah penahanan. Oke. Iya, jadi setelah si pemilik sumur ini nanam modal gede yang nggak bisa ditarik lagi, istilahnya sunk cost gitu ya. Biaya hangus ya? Betul. Nah, tiba-tiba si pemilik pipa ini jadi punya posisi tawar yang kuat banget. Dia tahu pemilik sumur ini udah kejebak. Terus dia bisa ngapain dengan posisi kuat itu? Secara teori nih, pemilik pipa bisa aja tergoda buat bertindak oportunistik. Oportunistik maksudnya gimana? Apa bedanya sama risiko bisnis biasa aja? Ini lebih dari sekedar risiko biasa. Oportunistik di sini artinya dia memanfaatkan ketergantungan pihak lain buat ngambil untung lebih gede dari yang disepakati atau diharapkan di awal. Contohnya? Ya, si pemilik pipa tadi. Dia bisa aja naikin tarif transportasinya sampai mepet banget ke biaya produksi pemilik sumur. Jadi untung pemilik sumur tipis banget atau malah nggak ada sama sekali. Dia bisa nahan hold up pemilik sumur karena tahu nggak ada pilihan lain yang masuk akal. Wah, dan yang paling penting nih, ancaman bakal terjadinya hold up ini aja udah cukup bikin ngeri. Maksudnya gimana? Ancamannya aja udah cukup. Kalau calon investor, si pemilik sumur tadi, udah bisa nebak risiko ini, resiko kalau hasil investasinya nanti bakal dirampas sama pemilik pipa,
ya dia mungkin jadi malas investasi dari awal. Mikir, ngapain susah-susah ngebor kalau untungnya diambil orang lain. Kecuali ada mekanisme perlindungan yang kuat banget. Jadi, ini bukan cuma risiko operasional biasa, tapi potensi pemerasan laten yang bisa mematikan insentif buat investasi yang sebenarnya penting dan bernilai tinggi. Tanpa solusi, ya banyak proyek bagus yang sebenarnya efisien dan untung buat semua pihak, bisa jadi nggak pernah kejadian. Wow, penjelasan yang kuat banget itu. Risiko ini bisa bikin kesepakatan bagus jadi nggak terjadi ya. Terus, gimana dong caranya para pebisnis ngatasin potensi masalah hold up ini? Buku ini nyebutin ada 2 cara utama. Yang pertama, integrasi vertikal. Benar, integrasi vertikal itu artinya satu perusahaan beli perusahaan lainnya, dicaplok gitu. Dalam contoh tadi berarti pemilik sumur beli perusahaan pipa? Atau sebaliknya? Ya, bisa gitu. Kalau pemiliknya udah sama, ya insentifnya jadi sejalan dong. Nggak ada lagi pihak luar yang bisa seenaknya nahan, karena semua udah di bawah satu atap perusahaan. Konflik kepentingannya hilang. Kedengarannya solusi yang paling bersih ya, tapi kenapa nggak semua perusahaan ngelakuin ini aja? Ya, integrasi vertikal juga ada tantangan sama biayanya sendiri. Ngurus bisnis yang beda banget. Misalnya eksplorasi minyak sama transportasi pipa, itu bisa jadi rumit, bikin fokusnya pecah. Iya juga. Kadang juga, kalau nggak ada tekanan dari transaksi pasar, unit bisnis internal itu bisa jadi kurang efisien atau kurang inovatif. Terus, ya biaya buat akuisisinya sendiri kan juga nggak murah. Masuk akal. Makanya seringkali opsi kedua ini yang jadi pilihan utama, yaitu merancang kontrak jangka panjang. Nah, ini dia. Pihak-pihak bikin perjanjian formal yang mengikat buat periode waktu yang cukup lama gitu. Tujuannya ya spesifik buat melindungi investasi spesifik tadi dan mencegah perilaku hold up. Oke, mari kita fokus ke solusi kontrak jangka panjang ini. Kayaknya ini inti dari bab 5 ya. Betul. Fungsi paling penting dari kontrak jangka panjang dalam konteks ini adalah ngasih jaminan, semacam assurance gitu, buat pihak yang melakukan investasi spesifik aset. Jaminan biar apa? Biar pihak yang udah keluar modal gede tadi punya waktu yang cukup terjamin buat balik modal plus dapat untung yang wajar. Kontrak ini memungkinkan investor buat istilahnya mengamortisasi biaya investasinya yang terkunci itu selama masa kontrak berlaku. Jadi kayak dicicil gitu ya pengembalian investasinya lewat kepastian dari kontrak itu. Kurang lebih gitu, tanpa jaminan dari kontrak ini, ya investasi spesifik tadi jadi terlalu beresiko buat dilakuin. Buku ini nggak cuma ngomongin teori kan ya, tapi ada bukti nyatanya juga. Katanya ada riset menarik dari Paul Joskow soal hubungan antara pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, sama tambang batu bara. Ah iya, riset Joskow itu penting banget di bidang ini. Dia nemuin ada korelasi kuat antara tingkat spesifisitas aset sama lamanya kontrak. Maksudnya gimana korelasinya? Jadi dia nemuin gini, pembangkit listrik yang dibangun persis di sebelah mulut tambang batu bara, yang biasa disebut mine mouth plant, itu cenderung punya kontrak pasokan batu bara yang panjang banget. Seringkali 20-30 tahun sama tambang itu. Wah, lama banget ya. Kenapa kok lokasi bisa sepenting itu? Sampai harus kontrak puluhan tahun? Karena bangun PLTU pas di sebelah tambang itu ya investasi lokasi yang sangat spesifik. PLTU itu dirancang buat nerima batu bara langsung dari tambang itu. Seringnya lewat ban berjalan khusus gitu, bukan lewat kereta atau truk. Oh, jadi nggak bisa gampang ambil dari tambang lain ya? Susah dan mahal jadinya. Cara ini emang efisien banget buat biaya transportasi, tapi ya itu tadi, bikin PLTU jadi sangat bergantung sama satu tambang itu aja. Jadi kalau tambangnya ngambek, Nah, investasi miliaran dolar buat bangun PLTU di lokasi itu jadi rentan banget kalau tiba-tiba tambangnya berhenti masuk atau naikin harga seenaknya. Makanya, kontrak jangka panjang yang menjamin pasokan dan netapin cara nentuin harga itu jadi wajib hukumnya buat ngelindungin investasi gede si PLTU. semakin gede investasinya, semakin butuh perlindungan kontrak ya? Logikanya begitu. Contoh yang jelas banget. Ada lagi contoh lain di buku soal kesepakatan antara kilang minyak yang ngasilin produk sampingan namanya kokas minyak bumi sama perusahaan kalsinasi. Perusahaan ini ngolah kokas tadi jadi karbon buat bikin aluminium. Ah, iya. Studi dari Goldbeck dan Erickson itu ya. Mereka lihat ada 2 skenario beda. Skenario pertama, kilang minyak jual kokasnya ke perusahaan kalsinasi independen yang gede. Contohnya Great Lakes Carbon atau GLC. Oke, kilang jual ke GLC. Terus,
Spesifisitasnya di mana? GLC-nya. Nah, ini menariknya. Investasi GLC buat fasilitas kalsinasinya itu nggak spesifik ke satu kilang minyak aja. GLC ini pemain gede. Dia punya banyak pilihan mau beli kokas dari kilang mana aja. Punya fasilitas penyimpanan gede juga. Oh, jadi GLC lebih fleksibel ya? Dia nggak terlalu tergantung sama satu kilang ini? Betul. Nah, fleksibilitas GLC ini yang memungkinkan mereka buat ngasih jaminan kuat ke kilang minyak. Jaminan kayak gimana? Minyak di unit cokernya. Kilang jadi tenang, pasarnya udah pasti. Pinter juga ya strateginya. Terus skenario kedua gimana? Yang katanya kilang jual langsung ke produsen aluminium yang punya unit kalsinasi sendiri. Nah, kalau ini situasinya jadi lebih rumit. Produsen aluminium ini mungkin kapasitas kalsinasi sama penyimpanannya lebih terbatas. Kebutuhan kokasnya juga naik turun tergantung permintaan aluminium di pasar. Jadi investasinya gimana di sini? Masih spesifik? Di sini, investasi spesifiknya jadi lebih dua arah, bilateral. Meskipun mungkin nggak seimbang kekuatannya. Kilang butuh jual kokasnya, produsen aluminium butuh kokas, tapi kapasitasnya terbatas. Kontraknya jadi beda dong ya? Iya, kontraknya perlu nyeimbangin kebutuhan kilang buat ngejual semua kokasnya secara rutin, sama keterbatasan kapasitas dan kebutuhan produsen aluminium yang berubah-ubah. Ini sering butuh mekanisme penyesuaian harga dan kuantitas yang lebih kompleks. Nah, ini nanti dibahas lebih dalam di bab 6 buku itu, soal adaptasi kontrak. Oke, tadi Anda nyebut spesifisitas aset dua arah atau bilateral. Ini konsep penting lain ya. Apa artinya kalau kedua pihak bikin investasi yang spesifik satu sama lain? Ya, spesifisitas aset bilateral itu terjadi kalau dua-duanya bikin investasi yang nilainya sama-sama tergantung pada kelangsungan hubungan bisnis mereka. Contohnya? Misalnya bayangin ada pemasok komponen mobil. Dia bikin lini produksi khusus cuma buat satu model mobil baru dari satu pabrikan. Nah, di saat yang sama, pabrikan mobil itu juga investasi buat ngintegrasiin komponen unik itu ke desain mobil dan proses perakitan mereka. Keduanya jadi saling tergantung kan? Iya. Kedengarannya jadi lebih seimbang ya. Apa ini artinya risiko hold up otomatis hilang? Kan dua-duanya sama-sama terkunci. Secara teori sih iya, ini memang ngurangin kemungkinan ancaman sepihak buat mutusin hubungan atau naikin harga seenaknya. Soalnya kalau dia ngelakuin itu, ya dia rugi sendiri juga kan? Investasi spesifiknya jadi nggak berguna. Kayak jadi sandera bersama gitu, mutual hostages. Tapi, Tapi ya bukan berarti resiko hold up hilang sama sekali. Tingkat ketergantungan masing-masing pihak kan mungkin nggak sama persis. Atau bisa berubah seiring waktu, karena pasar berubah, teknologi baru muncul, atau strategi bisnisnya ganti. jadi masih ada celah ya? Masih ada, pihak yang ngerasa ketergantungannya udah berkurang, bisa aja tergoda buat coba nego ulang biar dia lebih untung. Makanya, kontrak jangka panjang tetap penting buat ngejelasin hak dan kewajiban sama mekanisme kalau ada sengketa, bahkan dalam situasi saling tergantung ini. Oke. Terus gimana kontrak dirancang secara spesifik buat ngelola ketergantungan ini? Baik yang sepihak maupun yang dua arah tadi. Katanya ada mekanisme namanya klausul eksklusivitas ya? Gimana tuh cara kerjanya? Eksklusivitas itu alat kontrak yang cerdik. Gini, kalau satu pihak, misalnya pembeli, secara alami tergantung sama pemasok karena pemasok udah investasi spesifik, bikin pabrik khusus misalnya. Oke, pembeli butuh banget barang dari pemasok itu? Klausul eksklusivitas ini bisa membalikkan sebagian ketergantungan itu. Dengan setuju, buat beli hanya dari pemasok tersebut, eksklusivitas pembelian, si pembeli sekarang secara kontrak juga jadi bergantung sama pemasok itu buat kelancaran operasinya. Oh, jadi ketergantungannya dibikin jadi dua arah lewat kontrak ya? Betul. Yang tadinya mungkin nggak seimbang, jadi lebih simetris secara kontraktual. Dua-duanya jadi punya kepentingan kuat buat menjaga hubungan ini tetap jalan. Mari kita lihat contoh nyata dari buku. Kesepakatan antara Semiko, ini produsen semikonduktor raksasa, sama Tesco, sebuah startup teknologi pengujian chip yang baru dan canggih. Oke, Semiko raksasa, Tesco startup. Semiko ini mau pakai teknologi Tesco buat lini produk baru mereka yang penting banget. Tapi masalahnya, buat menuhin permintaan Semiko yang gede, Tesco ini perlu bangun pabrik baru yang khusus. Wah, ini jelas investasi spesifik aset yang gede banget buat Tesco ya, apalagi dia startup. Banget. Tesco ini posisinya rentan banget di sini. Dia nggak mungkin mau ambil resiko bangun pabrik mahal itu kalau nggak ada jaminan pembelian yang kuat banget dari Semiko.
Risiko di hold up sama Semiko, misalnya dituntut harga lebih murah setelah pabriknya jadi, itu nyata banget. Terus gimana solusinya di kontrak mereka? Pakai eksklusivitas penuh? Nah, ini menariknya. Mereka nggak pakai eksklusivitas penuh, tapi pakai yang disebut kuasi-eksklusivitas. Kuasi, setengah-setengah gitu. Semacam itu. Semiko komitmen buat beli sebagian besar kebutuhan testernya, anggaplah 85% dari Tesco selama periode kontrak yang panjang. Tapi Semiko punya hak buat beli 15% sisanya dari sumber kedua. Sumber kedua, siapa itu? Sumber kedua ini perusahaan lain, tapi dia diizinkan buat bikin tester punya Tesco di bawah lisensi. Kenapa Semiko nggak mau komitmen 100% aja? Kan itu ngasih perlindungan maksimal buat investasi Tesco? Nah, ini contoh bagus gimana kontrak itu coba nyimbangin macam-macam resiko. Coba lihat dari sudut pandang Semiko. Dia kan berurusan sama startup, si Tesco ini. Iya, startup kan risikonya lebih tinggi ya. Betul, ada resiko Tesco mungkin gagal menuhin volume produksi, atau mungkin ada masalah kualitas, atau bahkan amit-amit bangkrut. Lini produk baru Semiko ini terlalu penting buat digantungin sepenuhnya sama satu pemasok baru yang belum teruji dalam skala besar. Jadi opsi buat beli 15% dari sumber kedua itu kayak jaring pengaman buat Semiko ya? Cadangan strategis gitu. Persis, ini cara cerdas buat ngasih jaminan yang cukup kuat biar Tesco mau investasi, tapi di saat yang sama, Semiko juga tetap bisa ngelola risiko operasionalnya. Oke. Jadi, bahkan dalam kontrak yang tujuannya ngelindungin investasi spesifik, seringkali tetap ada elemen buat jaga fleksibilitas atau ngelola risiko lain ya. Ini benar-benar nunjukin betapa kompleksnya ngerancang kontrak jangka panjang. Kompleks banget ya ternyata. Iya, kontrak ini bukan cuma soal netapin harga sama kuantitas di awal buat ngelindungin investasi awal aja. Idealnya, mereka juga harus bisa beradaptasi seiring waktu berjalan. Beradaptasi sama apa misalnya? Perubahan apa? Ya macam-macam. Perubahan kondisi pasar, misalnya harga bahan baku naik, atau permintaan produk akhirnya turun. Bisa juga perubahan teknologi, yang mungkin bikin proses atau produk awal jadi ketinggalan zaman. Atau bahkan perubahan strategi bisnis salah satu pihak. Terus gimana ngatasinnya di kontrak? Nah, itu pertanyaannya, gimana harga disesuaikan secara adil? Gimana kuantitas diatur kalau kebutuhan berubah? Terus, mekanisme apa yang disiapin kalau karena alasan yang sah, salah satu pihak perlu keluar dari kontrak sebelum waktunya habis? Ini tantangan-tantangan lanjutan yang penting banget. Dan ini dibahas di bab-bab selanjutnya di buku itu ya? Iya, dibahas lebih detail di bab 6 soal adaptasi dan bab 7 soal pengakhiran kontrak. Tapi kesadaran soal perlunya adaptasi ini harus udah ada dari pas ngerancang kontrak awal. Bikin kontrak yang kaku banget itu bisa sama bahayanya kayak nggak ada kontrak sama sekali dalam jangka panjang. Oke. Sejauh ini kita banyak ngomongin investasi fisik yang gede dan jelas-jelas spesifik ya. Pabrik, sumur minyak, lokasi. Tapi gimana kalau investasi yang dilakuin itu nggak berbentuk fisik? Apa konsep ketergantungan sama perlindungan ini masih relevan? Misalnya investasi kayak gimana tuh? Ya misalnya investasi waktu dan tenaga buat bangun hubungan kerja yang erat, saling berbagi pengetahuan, atau ngembangin proses kerja bareng yang efisien. Itu kan nggak kelihatan fisiknya. Pertanyaan bagus banget. Dan jawabannya, ya konsep ini bisa diperluas melampaui aset fisik. Disinilah gagasan dari ekonom lain kayak Oliver Hart sama John Moore jadi relevan, yang juga disinggung di buku ini. Mereka ngomongin soal kontrak sebagai titik referensi atau reference points. Maksudnya apa itu dalam konteks ini? Hart sama Moore bilang gini, meskipun mustahil atau terlalu mahal buat nulis setiap detail potensi kerjasama dalam kontrak formal, kontrak yang lengkap secara teori itu hampir nggak mungkin. Ya, nggak mungkin semua ditulis ya. Nah, tapi dengan menyepakati beberapa elemen kunci aja, misalnya durasi hubungan, harga dasar buat transaksi inti, atau pembagian tanggung jawab utama, itu udah bisa berfungsi sebagai fondasi. Semacam kerangka acuan yang penting. Terus apa gunanya kerangka acuan ini? Kepatuhan sama titik-titik referensi yang udah disepakati ini bantu bangun kepercayaan dan mendorong para pihak buat bersikap kooperatif dan fleksibel pas ngadepin aspek-aspek hubungan lain yang nggak tertulis secara jelas di kontrak. Oh, jadi kontrak jangka panjang di sini fungsinya nggak cuma ngelindungin aset fisik, tapi juga kayak menumbuhkan dan melindungi apa ya sebutannya investasi dalam hubungan itu sendiri, gitu. Yeah. Relationship specific investment. Kayak bangun pemahaman bareng, rutinitas kerja yang efisien, atau rasa saling percaya. Tepat sekali. Contoh di buku itu soal hubungan jangka panjang antara tim bisbol profesional sama jaringan TV regional yang nayangin pertandingannya. Oke, tim bisbol sama TV lokal.
Kontrak utamanya mungkin cuma netapin hak siar eksklusif sama biaya lisensi tahunan, itu titik referensinya. Tapi kan banyak banget detail kerja sehari-hari, kayak jadwal wawancara pemain, akses buat ngambil gambar pas latihan, bikin acara promosi bareng di masyarakat, yang nggak mungkin dirinci semua di kontrak awal. Iya, kebayang sih ribetnya kalau semua ditulis. Nah, adanya komitmen jangka panjang yang tertuang di kontrak inti itulah yang jadi motivasi buat kedua pihak buat investasi dalam hubungan ini. Caranya ya dengan kerjasama secara fleksibel pada detail-detail operasional tadi demi memaksimalkan nilai siaran buat mereka berdua. Kepatuhan sama kesepakatan inti itu ngebangun modal relasional. Wah, ini perspektif yang menarik. Jadi lebih luas ya maknanya. Tapi apa ini berarti kita selalu butuh kontrak formal jangka panjang yang mengikat secara hukum buat ngelindungin investasi fisik maupun relasional dan mastiin kerjasama? Nggak ada cara lain gitu? Penting juga buat lihat perspektif lain. Ada penelitian dari ekonom kayak Benjamin Klein sama Keith Leffler, juga pengamatan sosiologis awal dari Stuart Macaulay. Mereka menunjukin kalau mekanisme informal atau yang berbasis pasar itu kadang bisa cukup efektif kok. Efektif buat apa? Buat mencegah perilaku oportunistik atau hold up tadi, bahkan tanpa perlu kontrak jangka panjang yang detail banget. Gimana caranya mekanisme informal itu bekerja tanpa kontrak? Kuncinya seringkali ada di reputasi sama nilai bisnis di masa depan. Kalau sebuah perusahaan itu ngehargain banget potensi untung dari transaksi berulang sama mitranya di masa depan, atau kalau reputasinya di pasar bakal hancur kalau ketahuan curang, Sehingga ngerusak peluang bisnis sama pihak lain juga ya? nah itu dia. Insentif buat ngejaga hubungan baik itu bisa jadi kuat banget. Ancaman kehilangan aliran untung di masa depan ini fungsinya jadi kayak semacam jaminan kontraktual implisit atau ikatan, bond, yang ditegakkan sama pasar itu sendiri. Jadi pasar yang menghukum kalau ada yang curang. Bisa dibilang gitu. Dalam kasus kayak gini, perusahaan bakal mikir 2 kali sebelum nge-hold up demi untung sesaat. Karena bisa ngerusak mesin pencetak uang jangka panjang mereka. Oke. Ini semua mencerahkan banget. Jadi mari kita coba rangkum ya pemahaman kita dari penelusuran bab 5 ini. Intinya nih, kalau satu pihak bikin investasi yang nilainya jauh lebih tinggi dalam satu hubungan bisnis tertentu dibanding alternatif lain, itu tadi namanya investasi spesifik aset. Ya, maka muncul kerentanan. Rentan terhadap perilaku oportunistik dari mitra bisnisnya. Itu yang disebut masalah hold up. Dan masalah hold up ini bukan cuma teori ya, tapi ancaman nyata yang bisa bikin investasi dan kerjasama yang harusnya untung jadi nggak kejadian. Betul. Makanya, para pihak perlu cari cara buat ngelola kerentanan ini. Nah, kontrak jangka panjang itu salah satu alat utama dan paling jelas buat ngelakuin itu. Kontrak ini dirancang buat ngasih jaminan ke investor biar investasinya bisa balik modal. Seringnya lewat mekanisme kayak durasi yang pasti, komitmen volume, take or pay atau take all, atau ya pakai klausul eksklusivitas tadi. Tapi penting juga buat diingat, kontrak itu bukan satu-satunya solusi. Dalam beberapa kasus, ya integrasi vertikal alias akuisisi bisa jadi pilihan. Dan kadang, mekanisme pasar kayak reputasi sama nilai hubungan jangka panjang itu sendiri udah cukup buat ngejaga para pihak tetap kooperatif. Jadi kuncinya, Kuncinya ya, pahami dulu sumber dan tingkat kerentanannya. Kerentanan yang muncul dari saling ketergantungan itu. Baru setelah itu, pilih atau rancang alat yang paling pas buat ngelolanya. Oke, jadi buat Anda pendengar kami, kalau nanti Anda lihat sebuah kesepakatan bisnis yang diikat kontrak bertahun-tahun lamanya, coba dipikirin. Kemungkinan besar ada investasi spesifik di baliknya yang lagi coba dilindungi. Investasi yang nilainya terkunci dalam hubungan itu. Yang menciptakan kerentanan yang perlu dikelola biar roda kerjasama bisa terus muter. terus kenapa pemahaman ini berguna buat Anda? Ya, ini bantu Anda buat ngelihat lebih jauh. Melampaui bahasa hukum yang seringkali rumit di dalam kontrak, dan memahami logika ekonomi fundamental di baliknya. Kenapa sih struktur kesepakatannya dibikin kayak gitu? Jadi nggak cuma soal pasal perdata atau dagang ya? Bukan cuma itu, tapi juga soal gimana insentif dibentuk, gimana risiko dikelola, dan gimana para pihak coba memaksimalkan nilai bersama sambil yang ngelindungin diri dari potensi rugi karena ketergantungan tadi. Ini ngasih Anda kacamata analisis baru lah. Buat memahami macam-macam transaksi bisnis di sekitar kita ya? Betul. Mulai dari mungkin kontrak kerja Anda sendiri, hubungan sama pemasok di kantor Anda, sampai ya merger dan akuisisi gede yang Anda baca di berita.
Oke, sebagai penutup nih, kita lempar satu pemikiran buat Anda renungkan. Ini masih nyambung sama diskusi kita hari ini. Di awal kan kita sebut ya, selain kontrak jangka panjang, respon lain buat masalah investasi spesifik aset itu ya integrasi vertikal, akuisisi penuh. Ya, beli aja sekalian gitu ya. Nah, mengingat betapa rumitnya, kayak yang udah kita bahas, ngerancang kontrak jangka panjang yang bisa efektif ngelindungin investasi spesifik, tapi di saat yang sama juga cukup fleksibel buat beradaptasi sama perubahan di masa depan yang nggak pasti. Ya, itu tantangan berat. Pertanyaan buat Anda renungkan adalah, kapan sebenarnya sebuah perusahaan harusnya berhenti nyoba bikin kontrak yang sempurna dan mutusin buat nelen aja mitranya lewat akuisisi penuh? Di mana titik baliknya? Titik di mana kompleksitas sama ketidakpastian kontrak jadi begitu tinggi, sehingga kepemilikan tunggal jadi pilihan yang lebih menarik, meskipun ya ada biayanya sendiri juga. Wah, itu dilema strategis yang terus dihadapi banyak perusahaan tuh. Dan nggak ada jawaban gampangnya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam penelusuran mendalam kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.